Di tengah nestapa karena hantaman pandemi pada pertengahan tahun ini, masyarakat dihebohkan oleh janji hibah 2 triliun rupiah. Janji itu datang dari keluarga mendiang pengusaha bernama Aki Ditio di Sumatera Selatan. Ada juga kasus suap yang lagi-lagi menjerat kepala daerah. Jual beli jabatan kepala desa rupanya menjadi mainan empuk Bupati Probolinggo. Kong kali kongnya itu dilakukan bersama suaminya, seorang anggota dewan yang juga pernah menjadi Bupati Probolinggo. Bupati dan suami terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Adalah Herianti yang mengaku sebagai anak mendiang pengusaha bernama Aki Ditio. Pada penghujung bulan Juli lalu, ia datang ke Mapolda Sumatera Selatan berjanji akan menyumbangkan 2 triliun rupiah harta keluarganya untuk penanganan COVID-19. Seremoni simbol serah terima hibah digelar di Mapolda Sumatera Selatan disambut oleh Inspektur Jenderal Polisi Eko Indraheri yang kala itu menjabat Kapolda. Hadir pula Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan jajarannya. Waktu terus berjalan, namun uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan tak kunjung tiba. Hingga akhirnya terkuak setelah polisi bergerak. Ternyata saldo rekening yang tertera di biliet giro yang diserahkan Herianti pada polisi tak mencapai 2 triliun rupiah. Lihat penyidik ke bank dengan yang bersangkutan, kita melaksanakan clearing atau ingin mengambil dana tersebut. Ternyata dari bank itu memberikan keterangan bahwa saldo tidak mencukupi. Ya, saldo tidak mencukupi. Dan kemudian penyidik ya dengan adanya saldo tidak mencukupi tentunya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu. Bu, gimana Bu? Ada yang mau disampaikan Bu sama warganya Bu? Dikit aja Bu, buat warganya Bu. Permohonan maaf gitu Bu. Nggak ngerasa salah apa Bu? Bu, yuk. Jabatan apa aja Bu? Situ aja. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 30 Agustus lalu. Ia ditangkap bersama suaminya, Hasan Aminuddin, yang merupakan anggota DPR RI dan sebelumnya juga menjabat Bupati Probolinggo. Mereka terjerat kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Diduga ada transaksi jual beli jabatan kepala desa yang mereka mainkan bersama para oknum aparatur sipil negara atau ASN di wilayah Probolinggo. Kita menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Tertangkapnya Bupati Probolinggo Puput Tantriana beserta suaminya yang juga mantan bupati itu menambah panjang daftar kasus jual beli jabatan yang menjerat kepala daerah. Ini kan ekses dari hasil pilkada yang memang membutuhkan biaya besar. Karena ini ongkosnya politik sangat tinggi seperti itu, termasuk juga ongkos tiket partai politik gitu.
itu juga ada gitu kan, bahkan ada yang satu kursi DPRD itu ketika partai politik itu mempunyai satu kursi atau 2 kursi atau 10 kursi, ya satu kursi bahkan sampai ada yang informasinya 250 juta satu kursi. Itulah yang kemudian menjadi ongkos politik yang mahal. Dari akibat ongkos politik yang mahal itu menjadikan seorang kepala daerah itu minimal harus mengembalikan modal atas hutang-hutangnya bahkan. Karena dia untuk kampanye dan maju menjadi calon itu mau tidak mau akhirnya hutang. Nah, hutang pada sana sini dia harus membayar hutang itu. Nah, karena kewajiban-kewajiban itulah kemudian ya apa yang bisa tanda kutip diperdagangkan. Nah, diperdagangkan itu ada 3 ya, proyek, ya jabatan, kemudian izin. Nah, yang diperdagangkan juga bisa mulai paling tinggi ya jabatan-jabatan eselon 1 misalnya sekda, kepala dinas, terus kemudian sampai turun camat, juga turun kepala sekolah, turun lagi pada posisi yang lurah. Tak bijak bermain media sosial, ujung-ujungnya adalah petaka. Seperti yang disangkakan pada MKC dan Yahya Waloni. Mereka diciduk polisi karena diduga menyebarkan ujaran kebencian melalui unggahan video di media sosial. Pelajaran lain juga bisa dipetik pada kecelakaan mobil di Jalan Tol Jombang, Jawa Timur yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Kecelakaan tunggal itu diduga terjadi karena sopir nekat memacu kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata. Ia juga kepergok mengunggah video ke media sosialnya saat sedang mengemudi. Pak Kace. Kenapa Pak Kace? Nari. Pak Kace. Satu dunia nyari Pak Kace. Iya, baru ketemu sekarang. Ini yang menariknya ketemunya di sawah. Polisi Tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap MKC, YouTuber yang disebut kontroversial ini kabur dan bersembunyi di Bali. Setelah ditangkap, KC langsung digelandang ke Mabes Polri. Agama Islam ini agama politik. Penangkapan ini karena kalimat-kalimat yang dilontarkan KC dalam video di akun YouTube-nya itu terdengar sumbang. Isinya diduga mengandung ujaran kebencian serta penistaan agama. Jadi penyidik melakukan penangkapan pada tempat persembunyiannya di Bali. Ini menjadi bagian Polri secara serius untuk menuntaskan permasalahan yang tentunya telah membuat kegaduhan di tanah air ini, khususnya umat Muslim. Usai menggelandang YouTuber MKC, polisi juga menangkap penceramah Yahya Waloni. Yahya Waloni digiring usai menyoal kitab suci agama lain. Gerakan cepat dari para penegak hukum sangat diperlukan karena media sosial yang menjadi biang keladi memiliki dampak yang sangat luas, bahkan dapat memicu konflik horizontal. Bukan kasus ini saja, kasus-kasus ujaran kebencian, kasus-kasus yang berpotensi memecah belah bangsa, penyidik Polri Bareskrim selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Hasil koordinasinya, Kementerian Kominfo tentu mengajukan ke pihak YouTube untuk dilakukan take down atau diblokir.
Video viral lain dibuat oleh Tubagus Jody. Sopir yang membawa rombongan keluarga Vanessa Angel menjadi sorotan pasca kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah atau Bibi. Beredar sebuah video yang mempertontonkan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Video itu disebut-sebut diunggah di Instagram Story milik Jody sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Apa yang terjadi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penyebabnya. Dan saya sudah menganalisis kemarin dan saya bertanggung jawab atas analisis ini. Kemungkinan besar terjadi karena kelalaian pengemudi. Ya, kalau kelalaian pengemudi yang bernama Tubagus Jody itu menyampaikan dia mengantuk, ya, tanpa mendahului analisis TAA atau Traffic Accident Analysis dari kepolisian, saya mengatakan tidak, ya, tidak mengantuk, ya, karena kalau mengantuk itu kecepatannya melambat. Saya cukup kenal jalan itu membuat kita menyopir dengan kecepatan tinggi dan mengakibatkan orang abai, orang lalai untuk nyaman dan kemudian mengambil foto atau mengambil video. Yang terjadi adalah 44 menit sebelum kejadian, kira-kira jam 11 lebih 48, ya, yang bersangkutan atau Tubagus Jody ini sempat merekam videonya dan kemudian menguploadnya di Instastory, tapi sudah dihapus. Ya, gitu. Dia menggunakan gawe dalam kecepatan tinggi, Pak. Dia menggunakan gawe dalam kecepatan tinggi dan itu cukup meskipun tidak nampak speedometernya, tapi saya sempat membaca ada kilometer yang rekam yaitu kilometer 555. Nah, kejadian ini terjadi pada kilometer 672. Artinya apa? Jarak 100 sekian kilometer itu direkam dalam waktu 44 menit. Saya sudah menghitung dan ketemu angkanya yaitu 159 km per jam. Ya, itu rata-rata. Netizen pun mengaitkan aksi bermain gawai yang diduga dilakukan oleh Jody saat mengemudikan kendaraan di ruas jalan tol dengan kecelakaan itu. Saudara Jody, Tubagus Jody, Muhammad Jody, sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ada beberapa bukti petunjuk, ya, barang bukti yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Ya. Sebagai contoh, dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang seharusnya dipatuhi oleh pengemudi. Tubagus Jody, pengemudi mobil Vanessa, kini telah berstatus tersangka. Tentu saja ada harapan agar jerat hukum untuknya benar-benar sesuai dengan kesalahannya yang telah mengakibatkan kecelakaan maut 4 November lalu itu. Bencana alam mendera tanah air tahun ini. Banjir bandang terjadi di sejumlah wilayah. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, bahkan hingga lebih dari sebulan terendam banjir. Dan pada penghujung tahun ini, duka mendalam untuk masyarakat lereng Gunung Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus. Erupsi Semeru mengubur dusun-dusun dan menelan puluhan korban jiwa. Akhir November 2021, sejauh mata memandang kota Sintang, bak lautan. Lebih dari 1 bulan, kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia ini diterjang banjir bandang. Sejumlah fasilitas umum milik pemerintah maupun swasta lumpuh. Pusat perekonomian dan layanan publik di kota yang dikenal eksotis ini tak beroperasi.
Guguran awan panas menyertai erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Terjangannya begitu dahsyat. Permukiman warga luluh lantak. Puluhan orang meninggal dunia karena tak bisa menyelamatkan diri. Dan tak sedikit pula yang nyaris kehilangan nyawa karena bencana itu datang seperti tiba-tiba. Pak, ini rencananya nanti ditempati lagi atau gimana? Ya sebetulnya tidak, karena sangat rawan lah ini. Kalau ada saudara, kalau sudah ada tempat tinggal, saya mau ambil ini. Gitu. Langkah pun diambil pemerintah atas nasib warga yang tak ingin larut dalam nestapa, kehilangan harta benda, juga sanak saudara. Ini kita bersyukur bahwa sudah ada titik temu antara pemerintah Kabupaten Lumajang yang tentunya paling memahami kebutuhan masyarakatnya dengan Kementerian LHK melalui Perhutani yang mengelola wilayah tanah perhutanan yang sebenarnya lokasinya ini dibutuhkan untuk relokasi warga terdampak di lokasi bencana. Pak Bupati Lumajang sudah mengestimasi setiap keluarga lahannya 100 meter persegi, dan kemudian juga ada fasilitas umum tentu yang harus disediakan karena ini seperti memindahkan RT bahkan dusun ke lokasi baru. Relokasi tak hanya memberi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat lereng Semeru, tapi mereka juga berhak mendapat kepastian status hukum atas lahan yang akan mereka tempati itu. Kan tanah perhutani. Nah, kalau tanah perhutani, apakah pihak perhutani rela istilahnya mengalihkan haknya kepada warga di situ? Ini harus ada kepastian hukumnya terkait dengan status tanah dia tempati. Yang penting juga di sini menurut saya, ya istilahnya konstruksi bangunannya sendiri. Konstruksi bangunannya ini apakah permanen atau sementara? Kalau permanen, artinya di situ memang bangunannya memang kualitasnya kualitas permanen. Karena pengalaman sebelumnya kan banyak juga sudah dibangun permanen, akhirnya ditinggalkan juga sama penghuninya karena penghuninya merasa tidak nyaman, tidak aman.